Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Pada video kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai yang sangat menarik. Partai super klasik, antara Georg Marko melawan Giza Maroczy. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1899 di Vienna, Austria. Georg Marko berada pada posisi putih. Sedangkan Giza Maroczy berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi main prosotan. Marko mengawali dengan E4. Direspon oleh Maroczy dengan E6. Lalu D4, D5, pion makan. Dan kita berada dalam pertahanan Prancis, variasi pertukaran. Kemudian kuda F3, gajah D6, gajah D3, kuda F6. Putih rokade, hitam blokir. Pion C3, pion C6, gajah G5, gajah G4. Kuda D2, kuda D7, menteri C2, menteri C7. Pada langkah ke-11 ini, kedua pemain membuat langkah yang sama persis, langkah mirroring yang sangat unik, seperti pantulan kaca yang indah. Lalu benteng E1, benteng A, ke E8, menawarkan pertukaran benteng. Putih cuek, gajah mundur satu langkah ke belakang, hitam mengekor. Putih mengajak peraduan gajah, hitam menerima, gajah makan, pion membalas. Kini, hitam yang menawarkan peraduan gajah. Putih menunda sementara, terlebih dahulu menghajar benteng dengan benteng. Benteng hajar balik, gajah gebuk gajah, pion membalas. Putih tak mau bermain terlalu lama masuk dalam permainan akhir, lalu menawarkan pertukaran benteng lagi. Kembali, di sini kita melihat sebuah susunan bangunan yang simetris atau sama persis. Lalu hitam mendorong pion ke A6, putih menarik menteri ke B1. Raja bergeser mengaktifkan diri, mendekati benteng. Dibalas benteng geprak benteng. Kuda geprak balik. Pion A3, menteri D8, menteri E1. Kemudian hitam memilih menyederhanakan permainan, menteri adu menteri. Putih menerima peraduan, menteri makan. Raja makan. Dan ini membuat Raja Hitam jauh lebih aktif dari Raja Putih. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam salah satu prinsip ketika sudah memasuki permainan akhir, Raja diwajibkan untuk lebih aktif dalam membangun sebuah serangan. Dan hitam telah menerapkan hal itu. Sementara posisi Raja Putih masih berada di dalam istana. Oleh karenanya, Putih menggeser Raja ke F1, menyusul ketertinggalan langkah dari Raja lawan. Lalu kuda D6, Raja E2. Pion maju, kuda mundur. Pion kembali maju, menyerang sayap menteri. Putih memblokir serangan, kuda jumping ke B6. Pion F3, kuda serang kuda, sambil membidik pion, kuda menghindari peraduan, dan membackup bawahannya. Kuda kembali serang pion, pion serang balik. Kuda E3, Raja F2, pion G5, Raja E2. Lalu G6, Raja balik lagi ke F2. Raja hitam merangsek ke depan, Raja Putih E2 lagi. Raja mundur. Raja kembali lagi. Raja maju. Raja E2. Pion serang pion. Raja Putih mengalami stres akut, balik ke F2. Kemudian pion lewati pion. Putih hanya bisa menggeser rajanya ke tempat itu-itu juga. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan Raja Hitam, menyusuri petak menuju sayap Raja, berusaha membongkar pertahanan. Setelah sampai ke tempat tujuan yang cukup melelahkan, akhirnya Raja Hitam memutuskan untuk istirahat sejenak, buat ngopi-ngopi. Namun, ketika hendak melakukan seruputan pertama, dia langsung disambut dengan pergerakan pion ke G3. Lalu Raja merespon dengan maju ke H6. Raja E2. Pion serang pion, pion makan, Raja F2. Raja Hitam masuk ke H5, Raja kembali ke E2. Pion serang pion lagi. Pion makan.
Raja F2. Raja G5. Raja E2. Raja H4. Raja F2. Raja terus maju. Kuda serang pion. Kuda serang balik. Kuda makan anak, skak. Raja mundur. Kuda mengikuti. Lalu kuda makan. Kuda makan. Kuda membalas. Kuda mundur ke C1. Kuda bidik C3. Kuda membela. Raja H3. Raja E3. Raja G3. Pion F4. Raja G4. Pion melaju. Raja sikat pion. Raja bergeser ke D3. Raja maju. Kuda mundur. Raja maju lagi. Raja serang kuda. Kuda serang balik. Raja naik ke D3. Raja hitam terus merangsek ke depan. Raja putih mundur, mencegah raja lawan ke E1. Dibalas kuda sekak. Raja D1. Raja E3. Raja C2. Pion melaju ke petak promosi. Kuda menghalangi. Kuda B2. Kuda C1. Kuda tantang kuda. Putih tak mau menukar kudanya yang tinggal semata wayang, lalu menghindar ke B3. Dijawab kuda serang raja. Raja serang balik. Sejurus kemudian, hitam membiarkan kudanya berada dalam tekanan raja. Hitam lebih memilih menggeser raja ke D3, memepet pion. Raja putih langsung menyambar kuda. Raja hitam mencaplok pion. Sebuah keputusan cerdas dari hitam, dengan mengorbankan kuda ditukar dengan seonggok pion, dan membuat kuda lawan berada dalam tekanan raja putih. Kuda menghindar ke pojok. Raja kembali ambil pion. Putih membalas, kuda menggarpu raja dan pion. Raja balik lagi ke C3, memepet kuda. Raja putih terpaksa membela. Pion terus melaju. Raja mingser ke C1. Pion maju ke D4. Kuda menutup akses promosi. Bocah ingusan berlari. Putih sudah terdesak sedemikian rupa, lalu melangkahkan kudanya ke C2, melakukan misi bunuh diri, agar Raja Putih tak memiliki ruang bergerak, yang mengakibatkan permainan akan berakhir remis. Tentunya hitam tak mau hal itu terjadi, maka, hitam membiarkan misi bunuh diri kuda. Hitam lebih memilih mendorong pion ke C5, menyerang sesama pion. Dan pada langkah ini, Georg Marko mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak tega melihat rajanya diburu oleh pasukan bocah ingusan. Mari kita lihat kelanjutannya. Kuda mundur. Raja kembali embat anak. Raja maju. Pion maju. Raja E3. Raja C3. Kemudian Raja F3. Pion D2. Raja menyusul. Pion B4. Lalu Raja D1. Pion B3. Raja E2. Pion serang kuda. Kuda C2. Raja terkam kuda. Raja F3. Setelah bocah ingusan promosi, putih sudah dipastikan akan menderita kekalahan. Sampai jumpa pada video berikutnya, bye-bye.